Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Tahira Husnun, NIM 1056411099719 dari kelas IP 4C. Di sini saya akan membahas atau memaparkan materi mengenai ASEAN sebagai organisasi regional dan memberikan sedikit pendapat mengenai kedatangan junta militer Myanmar dalam KTT ASEAN. Sebagaimana yang tertuang dalam deklarasi ASEAN, maksud dan tujuan ASEAN adalah yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan, kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, untuk memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara di kawasan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, untuk mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan profesional, teknis, dan administrasi. Yang kelima, dan bekerja sama secara lebih efektif untuk pemanfaatan yang lebih besar dari pertanian dan industri mereka. Yang keenam, mempromosikan studi Asia Tenggara. Yang ketujuh, untuk memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan maksud dan tujuan yang sama, dan mengeksplorasi semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat di antara mereka sendiri. Adapun struktur organisasi ASEAN, yang pertama yaitu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau KTT, yang kedua Dewan Koordinasi ASEAN, yang ketiga Dewan Masyarakat ASEAN, yang keempat pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri, yang kelima pertemuan tingkat pejabat tinggi negara ASEAN, yang keenam Sekretariat ASEAN, yang ketujuh Komite dan Wakil Tetap ASEAN, yang kedelapan Sekretariat Nasional, yang kesembilan Komisi Antar Pemerintah untuk HAM ASEAN. Kerjasama ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Masyarakat ASEAN diberlakukan secara resmi pada tanggal 31 Desember 2015. Tujuan pembentukan masyarakat ASEAN tidak hanya mempertahankan stabilitas keamanan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sekaligus untuk mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis, serta saling peduli dan melindungi hak asasi dan keadilan sosial. Masyarakat ASEAN juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan regional akibat dinamika internal maupun eksternal. Pembentukan masyarakat ASEAN menjadikan masyarakat ASEAN tetap berorientasi pada kepentingan dan kepusatan masyarakat. Tiga pilar masyarakat ASEAN. Yang pertama yaitu masyarakat politik keamanan ASEAN, yang ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Yang kedua, komunitas ekonomi ASEAN, yang ditujukan untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga, masyarakat sosial budaya ASEAN, yang ditujukan untuk berorientasi dan berpusat pada masyarakat dalam memperkuat integrasi ASEAN dan memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Demi melanjutkan upaya integrasi ASEAN pasca 2015 pada KTT ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada 22 November 2015, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengesahkan dua kesepakatan utama, yaitu yang pertama, Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community,
yang secara resmi mencanangkan pembentukan masyarakat ASEAN. Yang kedua, ASEAN 2025 Forging Ahead Together, yang membuat peta jalan ASEAN untuk satu dasawarsa ke depan. Kesepakatan ini merefleksikan langkah-langkah strategi implementasi masyarakat ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Sejumlah elemen baru yang ditambahkan guna memastikan ASEAN 2025 tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Saya juga di sini ingin sedikit berpendapat mengenai beberapa hari yang lalu ada berita yang cukup viral mengenai kedatangan junta militer Myanmar dalam KTT ASEAN, di mana 7 pemimpin Asia Tenggara akan menghadiri pertemuan puncak KTT ASEAN dengan kepala junta militer Myanmar untuk membahas krisis yang disebabkan kudeta militer. Jenderal senior Min Aung Hlaing yang memimpin kudeta melengsarkan pemerintahan Myanmar yang terpilih secara demokratis pada Februari lalu. Diperkirakan akan berpartisipasi dalam pertemuan puncak Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang beranggotakan 10 negara. Perdana Menteri Thailand dan Presiden Filipina telah mengatakan akan absen dan diwakilkan Menteri Luar Negeri mereka. Anggota ASEAN lainnya termasuk Myanmar, Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Pertemuan ini adalah upaya internasional pertama yang dilakukan untuk meredakan krisis Myanmar, di mana militer telah membunuh ratusan demonstran atau demokrasi sejak kudeta 1 Februari. Mungkin sikap tegas bukanlah satu-satunya cara bagi ASEAN untuk merespon kritis Myanmar saat KTT nanti. Cara lainnya yang bisa diambil adalah tidak hanya berkomunikasi ke junta militer, tapi juga pemerintahan sipil. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.